Perkenalkan, nama saya Permata Agiska Mulia Ananda, NIM 123012303. Saya prodi S1 Kebidanan Ahli Jenjang, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat yang ada dalam kebidanan. Kita simak video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang alat-alat dalam kebidanan. Yang pertama itu ada ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG adalah prosedur pemindaian dengan menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi tinggi. Tujuan dilakukannya USG kehamilan adalah yang pertama, mengetahui usia kehamilan dan memperkirakan waktu persalinan. Yang kedua yaitu memantau perkembangan janin dan mengetahui jenis kelaminnya. Lalu yang ketiga yaitu ada memeriksa denyut jantung, aliran darah, dan kadar oksigen pada janin. Lalu selanjutnya itu apa sih prosedur dalam menggunakan USG? Yang pertama yaitu pasien akan diminta untuk berbaring di tempat tidur. Lalu yang kedua, dokter akan mengoleskan gel pelumas di bagian tubuh yang akan diperiksa untuk melancarkan pergerakan alat pemindai atau transducer. Transducer akan mengirimkan gelombang suara ke organ tubuh yang sedang diperiksa. Gelombang suara ini akan terpantul kembali dan ditampilkan dalam bentuk gambar di monitor. Yang keempat, setelah USG selesai, dokter akan membersihkan gel di kulit pasien dan pasien bisa kembali berpakaian. Lalu yang kedua yaitu ada alat inkubator. Inkubator bayi adalah sebuah alat kesehatan di bidang life support yang digunakan untuk merawat bayi prematur atau BBLR, berat badan bayi lahir rendah, yang lahir dengan berat kurang dari atau sama dengan 2.500 gram. Prinsip kerja dari inkubator bayi ini yaitu mengatur serta menstabilkan suhu dan kelembapan dalam ruangan inkubator agar sesuai dengan suhu dan kelembapan yang dibutuhkan oleh bayi prematur. Lalu untuk prosedur dari pemakaian inkubator yaitu yang pertama ada periksa kelayakan inkubator mulai dari pengisian air dalam reservoir dan suhu. Jika air dalam reservoir habis, isi sampai batas maksimum. Lalu yang kedua yaitu ada tekan tombol power on off atau suhu dan kelembapan sesuai dengan kebutuhan bayi. Lalu yang ketiga yaitu ada letakkan bayi dalam inkubator, pasang sensor suhu di kulit pasien, pastikan terpasang dengan benar. Yang keempat, observasi keadaan umum pasien, tekan tombol off bila inkubator tidak digunakan pasien. Lalu yang ketiga yaitu ada Doppler. Doppler adalah alat pemeriksaan kesehatan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memantau kondisi aliran darah dan pembuluh darah. Fungsi Doppler sendiri adalah untuk mendeteksi detak jantung pada janin yang biasanya digunakan pada usia kehamilan 16 minggu ke atas. Lalu apa sih cara kerjanya Doppler? Cara kerja Doppler yaitu dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam tubuh, kemudian diterima kembali oleh sensor dalam alat dan diubah menjadi suara. Suara ini akan memberikan informasi tentang detak jantung janin dan membantu dokter atau bidan dalam memantau kesehatan janin selama kehamilan. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau lebih tepatnya derajat panas dan dinginnya suatu objek. Selama ini termometer memang lebih dikenal sebagai alat untuk mengukur suhu tubuh. Namun ada juga termometer yang memiliki fungsi untuk mengukur suhu ruangan, cairan, reaksi kimia, dan lain sebagainya. Lalu ada cara kerja dari termometer yaitu sebuah studi dalam Journal of Physics
2019 menyebutkan bahwa termometer adalah alat sensor yang dapat menghasilkan sinyal listrik sesuai dengan perubahan suhu yang dideteksinya. Sinyal listrik tersebut kemudian akan dikirimkan ke dalam komputer atau sistem yang ada di dalam termometer digital. Sistem ini yang akan melakukan perhitungan untuk mengubah sinyal listrik menjadi suhu hasil pengukuran. Yang kelima yaitu ada alat tensimeter. Tensimeter atau sigmomanometer adalah alat yang digunakan untuk pengukuran secara tidak invasif terhadap tekanan pembuluh darah arteri. Lalu prosedur dari penggunaan tensimeter yaitu yang pertama, tempatkan kain di sekitar lengan atas sampai menyentuh kulit dan lilitkan hingga rapat. Tempatkan stetoskop di sekitar lipatan siku lengan atas. Yang kedua, pompa kain sampai tidak ada darah yang dapat mengalir melalui arteri brachialis. Yang ketiga, perlahan-lahan kendurkan alat pompa dan biarkan udara keluar. Yang keempat, dengarkan tekanan darah melalui stetoskop. Lalu yang keenam, itu ada stetoskop. Stetoskop merupakan alat yang digunakan para tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh, seperti denyut jantung, nadi, organ, pencernaan, dan paru-paru. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat mendengar suara aliran darah, bahkan bunyi detak jantung janin yang masih berada di dalam kandungan. Cara kerja dari stetoskop sendiri yaitu adalah saat getaran suara mencapai diafragma, getaran ini akan menggetarkan dan memperkuat suara-suara ini, mengirimkannya melalui tabung berlubang yang disegel ke dalam lubang suara dan ke telinga pengguna. Yang ketujuh, ada alat yaitu suction pump. Suction pump merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada proses operasi seperti darah, isi lambung, dan sebagainya. Prosedur dari suction pump yaitu yang pertama ada, pastikan semuanya sudah dalam kondisi steril dan dapat digunakan dengan baik. Hubungan antara suction machine dengan tabung cairan perlu dipastikan agar terhubung dengan baik. Tabung cairan ke kateter dihubungkan melalui pipa. Lakukan percobaan penghisapan menggunakan air bersih. Lalu yang ketiga, pipa penghubung antara mesin dan kateter ke tabung cairan disabut apabila proses suction telah selesai. Tabung cairan ditutup rapat dan dibuang atau dibersihkan tabung tersebut sesuai dengan jenis tabungnya. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir yaitu ada autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap suhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Autoclave digunakan untuk sterilisasi alat medis seperti instrumen bedah, jarum suntik, dan peralatan laboratorium. Penggunaan atau cara kerja dari autoclave adalah autoclave bekerja dengan prinsip pemanasan tekanan tinggi dan penggunaan uap air untuk mencapai sterilisasi yang efektif. Prinsip kerja ini memastikan bahwa mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan spora jamur terbunuh secara efisien. Dalam autoclave, uap air dihasilkan dengan menciptakan tekanan tinggi di dalam ruang sterilisasi. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tadi, semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.